Konon selepas Mojopahit runtuh, diceritakan beberapa kerabat kerajaan yang menolak dakwah Islam. Mereka memilih mengasingkan diri hidup di pegunungan, hutan belantara atau tempat-tempat yang tak berpenghuni dan yang jauh dari jangkauan kekuasaan kerajaan Demak yang menjadi poros kekuasaan baru di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Ki Ageng Kebo Kanigoro. Menurut penuturan salah satu versi Babat Tanah Jawi, Ki Ageng Kebo Kanigoro mempunyai nama asli Raden Kebo Kanigoro dan mempunyai adik yang bernama Raden Kebo Kenongo dan Raden Kebo Amiluhur. Ketiganya adalah putra dari pasangan Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh dengan istri Retno Pembayun. Nama asli Prabu Handayaningrat adalah Joko Sengoro. Beliau diangkat menjadi Bupati Pengging karena berjasa dalam menemukan Retno Pembayun, putri dari Prabu Brawijaya Raja Majapahit. Kala itu Retno Pembayun diculik oleh Menak Dali Putih, raja dari Blambangan, yang tak lain adalah putra dari Prabu Minak Jinggo. Kemudian Joko Sengoro berhasil menemukan sang putri dan membunuh penculiknya, yaitu Minak Dali Putih. Dan kemudian Joko Sengoro pun menjadi adipati atau raja muda di Pengging dan bergelar Prabu Handayaningrat atau Ki Ageng Pengging I, dan beliau dinikahkan dengan putri Prabu Brawijaya. Ketika saudaranya masuk agama Islam di bawah bimbingan Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Kebo Kanigoro enggan masuk agama Islam dan beliau pergi meninggalkan kerajaan Pengging. Beliau pergi bertapa dan berpindah-pindah tempat. Di dalam perjalanan beliau bertapa, beliau memiliki nama lain, yaitu Ki Ageng Prawoto Sidik dan Ki Putut Karangjati. Diceritakan Ki Ageng Kebo Kanigoro pernah bertapa di Desa Rejosari dan Desa Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga diceritakan beliau pernah bertapa di Ambarawa dan akhirnya beliau wafat, dimakamkan di Desa Samiran Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Teman-teman seniman Lawas Padi Channel, ini adalah makam dari Ki Ageng Kebo Kanigoro. Sedangkan yang di sebelahnya ini adalah makam dari istrinya,
yang bernama Nyai Gadung Melati. Dari pernikahan Ki Ageng Kebo Kanigoro dengan Nyai Gadung Melati dikaruniai putri yang bernama Endang Widuri, yang menurut cerita kemudian Endang Widuri inilah menikah dengan Arya Saloka atau Ki Gede Banyu Biru. Ada salah satu sumber menceritakan bahwa jasad Raden Kebo Kanigoro atau Ki Ageng Kebo Kanigoro sesungguhnya muksa karena kekuatan tapa brotonya yang sangat keras, dan tempat yang dikenal sebagai makam Raden atau Ki Ageng Kebo Kanigoro sekarang sebenarnya hanyalah salah satu bekas tempat beliau semedi atau bertapa. Tempat bertapa atau tempat semedi atau makamkah yang berada di tempat ini? Wallahu alam. Yang jelas pada malam-malam tertentu tempat ini banyak dikunjungi oleh para peziarah yang melakukan ritual maupun berdoa sesuai keinginannya mereka masing-masing. Secara pribadi, saya merasakan bahwa di tempat ini terdapat aura yang sangat kuat sekali. Saya merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat oleh mata. Tapi pada dasarnya mereka tidak mengganggu saya. Karena niat baik saya datang ke tempat ini untuk berziarah dan menelusuri sejarah dari Ki Ageng Kebo Kanigoro. Kalau teman-teman saya kasih tahumu, mungkin Anda tidak akan percaya bahwa sesungguhnya di setiap sudut tembok makam ini terdapat sosok hewan hitam. Entah itu hewan apa, saya kurang paham. Yang jelas dia duduk sambil mengawasi kedua makam yang berkijing besar ini. Dan mereka duduk berempat di setiap sudut mengawasi gerak-gerik saya. Tetapi kembali lagi, semua tergantung niat kita. Niat baik dan buruknya kita bila berkunjung ke tempat ini. Teman-teman, untuk menjaga kemungkinan hal yang tidak baik, saya akan segera meninggalkan makam dari Ki Ageng Kebo Kanigoro ini. Karena saya sendiri merasakan getaran-getaran yang sangat kuat, sehingga membuat bulu kuduk saya berdiri. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya
apabila ada kesalahan dan kekeliruan di dalam saya menyampaikan cerita tentang makam dari Ki Ageng Kebukanigoro ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu.